bisa melihat dunia akhiratnya. Mohon doanya ibu. Gimana ya, muka-muka orang tua itu tercampur bisa di dalam akhir zaman bisa. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Purworejo adalah kota pejuang, tempat lahir sederet pahlawan Indonesia, W.R. Supratman, Raden Urip Sumoharjo, dan Jenderal Ahmad Yani. Termasuk pejuang lain di sebuah tempat bernama Desa Banyu Asin Spare, Kecamatan Luwano, yang akan saya temui. Baik namanya maupun lokasi tempat tinggalnya jauh dari kemegahan. Saya harus melalui jalan setapak menanjak yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Akses jalan yang baru saya lalui mungkin tidak jadi masalah bagi orang dengan fisik lengkap. Namun tidak bagi Suryono. Selamat pagi, Pak. Ini masak berarti ya, Pak, buat makan siang ya, Pak. Ini adalah Pak Suryono, seorang disabilitas daksa yang semangatnya bisa jadi melebihi kita. Kisah perjalanan hidupnya menjadi gambaran bahwa Pak Suryono adalah sosok yang mandiri, berkarya, dan bahkan bisa berdaya, menjadi inspirasi bagi sesama. Ini ya, Pak, garamnya, Pak. Ya. Oke. Karena itu, Suryono sudah kesulitan membeli bahan makanan sendiri. Ia mengandalkan orang lain, tetangga, dan saudaranya yang tinggal dekat rumah. Usianya yang kini telah menginjak 62 tahun, semakin tak sanggup membawa dirinya beraktivitas jauh dari rumah. Seperti biasa, kali ini sayur dan lauk sederhana diramu di dapur rumah Suryono. Ia berusaha untuk tetap mandiri. Segala urusan di rumah dilakukan sendiri. Beruntung, rumah yang mereka tempati sejak tahun 1992 ini telah direnovasi dengan program bedah rumah dari pemerintah desa, serta hasil keringat Suryono sendiri. Lantai telah diplester semen sehingga memudahkan mobilisasi kursi rodanya. Suryono mensyukuri semua makanan yang bisa tersedia di meja rumahnya. Terpenting bisa memberi penghidupan bagi ia dan juga ibunda yang amat dicinta. Parijah, ibu Suryono, sudah sangat lanjut usia, lebih dari 90 tahun. Pendengarannya tak lagi baik. Gerakannya kini pun sangat terbatas. Iki waktu sehat nih kok ngangge ini kok mriki medhek nggih saged. Biasa sehat nih. Niku lebar tiba niku Mbak wingi tahun pira niku lah gampang yo. Pakai niku. Pun usia niku lah pun usia lanjut su. Jatuh itu yang bikin pakai tongkat ini. Iya. Kan itu seperti buku-buku itu. Jatuhnya di mana, Pak? Di depan rumah ini. Jatuh gimana itu? Siapa yang nolongin, Pak? Berarti, Pak? Saya ya. Berdua doang di rumah, Pak? Jadi ada tetangga itu. Ada kena ngapa le? Di jempat nih kok. Adik kula niku. Ini geblak jatuhnya. Iya. Walah.
Ketidaksempurnaan pada diri Suryono tidak menghalanginya untuk hidup mandiri. Saudara Suryono telah berkeluarga dan tinggal terpisah. Sementara ia sendiri tidak menikah. Ia harus bangkit menjadi tulang punggung merawat ibu seorang diri. Segala pekerjaan rumah dilakukan sendiri tanpa banyak mengeluh. Ia telah terbiasa puluhan tahun beraktivitas tanpa kedua kaki yang sempurna. Saat usia 2 bulan, Suryono sakit panas tinggi. Karena keterbatasan akses kesehatan dan pengetahuan, Suryono kehilangan kekuatan pada kedua kakinya dan hanya bisa bertumpu pada kedua lututnya. Tidak hanya mandiri, Suryono pun bisa dibilang penuh dengan talenta. Ia berkarya membuat berbagai barang kerajinan dari bambu. Di beranda rumah, kreativitasnya dicurahkan. Sejak tahun 2000, Suryono telah menggeluti kemampuannya sebagai perajin bambu. Telah banyak barang peralatan rumah tangga yang berhasil ia buat dan jual. Tuhan yang Maha Adil memberikan talenta untuk Suryono, sebab ia mendapat keahlian merangkai potongan bambu ini dengan belajar secara autodidak. Awalnya, Suryono ikut bekerja bersama teman, hingga akhirnya menemukan celah membuat ragam kerajinan lain. Ini dulunya teman saya ini potongnya 30 contoh kursi, contoh kursi. Potongnya 30. Menek potong 30 cukup deh, Pak. Tak prakteknya itu. Ini kan potongannya lebih dari itu. Nah, ini banyak dibuang. Oh, berarti nek 30 ke masuk medhok, nek paling motong kudune munggah turah. Dadi wonten jombokan sing bunder niku. Pasti lebih gitu, Nah, Mama. lebih. Nah, lebihannya ini kemana? Buang Nah. untuk perajian seperti ini. Oh, jadi idenya dari situ, Pak, Iya. awalnya. Sisa potongan bambu dibuat Suryono menjadi vas bunga, tempat sendok, tempat pensil, hingga hiasan lampu dan cermin. Suryono tak pernah berhenti berkreasi, menciptakan bentuk-bentuk lain. Suryono adalah gambaran nyata mereka yang mencari nafkah dengan pekerjaan yang dicintai. Suryono senang berkarya dengan bambu. Satu ruas bambu yang lurus dan gagah bisa diukir dan disulap sedemikian rupa menjadi karya yang manis. Meski sesungguhnya karya ini tak lebih dari strategi menyambung hidup. Suryono harus realistis. Karya bambunya kini tak lagi selaris dulu. Selama belasan tahun sejak tahun 2000, kursi, cermin, dinding, dan karya-karyanya yang berukuran besar selalu menjadi yang terbesar peminatnya. Barang-barang besar itu bisa laku dengan harga ratusan ribu.
Namun, sejak tahun 2016, penghasilan Suryono semakin merosot. Kemampuan tubuhnya juga tak lagi memadai. Jadi sekarang itu apa Pak, sepi berarti ya Pak, penjual Sepi. pembelinya sepi gitu ya Pak? Tapi pembelinya ya bagaimana ya sekarang ini tanah sini. Saya mau tanya, Prina aku ya biasa wae ternyata aku kan di kerjaan ya. Kan aku bergabung kali ini kok. Podo kursi gini Mbak, seperti kursi ini. Penjualannya angel prosesnya ini. Jadi kesendetan ini Mbak. Bener cara anu niku napa ya cara niki sepi ngaten. Berarti proses membelinya itu orangnya harus datang ke sini ya Iya, Pak ya? benar. Dan itu pribadi, misalnya harus langsung pembelinya ya? Iya, langsung pembelinya. Tidak ada yang mengepul. Dulu ada di Sumatera. Wih, Ambil sana, ambil jauhnya. sini. Teman saya tidak bisa memenuhi permintaannya lah. Oh, Tidak bisa memenuhi. ada targetnya ya Pak ya? Ada. Sehari, misalnya seminggu harus dapat berapa gitu ya Pak ya? Ya, tidak bisa memenuhi sana. Ya, itu Nggak bisanya kenapa Pak? Karena tahu tenaga, Pak. Kan seperti tenaga. Napa ya? Cara istilah ini seperti Nggak orang kuat ya, Pak ya? normal kan gancang. Seperti saya banyak lelahnya. Udah berkurang Pak. Apa Pak? Kalau sekarang apa? Capek, sakit, nyeri atau apa Pak? Sakit Pak ini punggungnya ini. Punggung? Punggungnya. Tak hanya itu, Suryono mengaku kini bahan baku sulit didapat. Apalagi Suryono tak bisa mengambil bambu sendiri. Ia harus membeli dari orang dengan harga 5 hingga 10.000 tiap batang bambu. Susah itu karena nggak ada bambunya atau susah yang nyuruh orang untuk Tidak ada bambunya. Bahannya itu. Bahannya bambunya. susah dicari gitu Pak? Kenapa kok susah Pak? Memang bambunya khusus, harus khusus? Nah, bumbu ini masih muda-muda itu sudah masuk ini. Apa ya? Cara wis dikanggoke teng beki cepat untuk keluar jalan dua. Harganya ini piro ya? 3.500 Mbak. 3.500 iki beki untuk apa ndeder Lombok ini kalau Mbak. Jadi sudah muda itu dipotongin orang. Iya, sudah muda. Oh, Jadi, untuk bikin muda apa ada- Pak? Hah? Bikin apa itu Pak? Beki namanya. Beki. Beki. Di sini tuh banyak pengrajin beki itu. Iya. Jadi kalau bambu itu sudah muda dipotongin sama Iya, mereka. sudah muda, Padahal iya. Bapak nunggu yang tua. Itu Pak, itu kalau itu Oh, sekarang. itu yang bikin susah Iya. Pak. Proses pengerjaan kerajinan bambu pun memakan waktu lama. 1 minggu untuk barang berukuran kecil dan 2 minggu untuk yang besar. Proses itu sudah termasuk memotong bambu, mencuci, merangkai, hingga mempelitur. Namun Suryono tak bisa mematok harga yang mahal. Barang kecil seperti vas bunga ini misalnya hanya dihargai 10 sampai 20.000 rupiah saja. Sebuah nilai yang bisa dibilang tak sebanding dengan kerja kerasnya. Terlebih, jumlah ini tak bisa ia dapatkan secara rutin. Namun, Suryono tak pernah mengeluh, apalagi menyerah. Semua dijalani dengan ikhlas, bekerja, berkarya, dan berbakti pada orang tua. Barang nggih, Pak. Atur nuwun, nggih. Untuk menghargai semangat dan inspirasi yang diberikan Suryono, saya memiliki sedikit hadiah kecil. Hari ini, saya membawa serta Rusida, kawan Suryono yang tergabung dalam satu organisasi yang sama, Induk Disabilitas Purworejo. Dalam organisasi ini, Suryono telah sering menyuarakan pendapatnya dan terlibat dalam banyak advokasi kebijakan pro disabilitas di Purworejo.
Karena Rusida adalah seorang fotografer, kami menyiapkan agar Suryono dan ibunya bisa memotret kenangan bersama. Sepanjang hidup, Suryono dan Parijah tak pernah memiliki foto keluarga. Orang sekitar, termasuk kawan yang telah mengenal lebih dari 10 tahun seperti Rusida, menjadi saksi kisah perjuangan Suryono mencari penghidupan dan merawat ibu. Pak Suryono ceria Pak Suryono guyu. Saya bangga dengan Pak Suryono, dengan kemandiriannya Pak Suryono merawat ibunya sambil dia berkarya, bekerja untuk kesehariannya. Itu sangat hebat, sangat luar biasa. Di samping dia mengerjakan sesuatu di rumah dengan merawat ibunya, tapi dia masih mau dan berkesempatan untuk berkumpul dalam komunitas, itu rajin. Saya bangga semangatnya Pak Suryono. Semangat Pak Suryono. Semangat. Semangat BJP. Semoga dengan hadiah sederhana ini bisa membantu Suryono memiliki memori yang tak hanya ada dalam benak mengenai cinta tulusnya sebagai anak pada sang ibu. Saya juga seneng ngelihat kalau simbahnya seneng gitu kalau difoto kan, nanti kita cetak ya buat kenang-kenangan ya. Kalau Pak Suryono gimana Pak? Ada dongannya buat Amin. mbaknya, harapannya untuk ibunya? Harapnya sudah bisa melihat dunia akhirnya. Bisa melihat dunia akhiratnya. Mohon doanya ibu ini. Jadi Bapak pengen menemani sampai tutup usianya ibu. Benar. Gitu ya. Energi dalam diri Suryono untuk berdaya dan berkarya menjadi satu lagi gagasan tentang ketulusan yang memampukan, melebihi ketiadaan kaki yang sempurna. Kisah tentang Pak Suryono mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan baik itu tidak pernah lelah untuk datang ke dalam kehidupan kita, asalkan terus berusaha dan berkarya, melampaui keterbatasan. Kisah selanjutnya masih tentang perbuatan baik lainnya. Dengan kehilangan kaki saya sepertinya malah dikembalikan menjadi manusia seutuhnya, dibandingkan sewaktu saya mempunyai kaki, dalam tanda kutip orang menganggap saya itu sampah. Kaki menjadi anggota tubuh yang penting karena bisa membantu kita untuk beraktivitas dan juga bahkan berkarya. Tetapi apa jadinya bila kedua kaki kita harus direnggut? Seperti kisah Peri Santoso di Klaten, Jawa Tengah yang ditemui oleh rekan kami beberapa waktu yang lalu. Ia bukan menjadi disabilitas dari lahir, tetapi kemudian bangkit, menerima dan memeluk masa lalu untuk terus menjalani hidup. Tak ada yang membuat Peri Santoso merasa hidup selain dengan bekerja keras. Hal ini dilakukan Peri meski dengan keterbatasan sebagai seorang penyandang disabilitas. Kondisi ini tidak didapat Peri sejak lahir. Pria 41 tahun ini baru menjadi penyandang disabilitas sekitar 11 tahun silam. Tahun 2010, Peri terjatuh dari gerbong kereta di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta saat akan kembali bekerja sebagai teknisi di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Kakinya terjepit di antara gerbong kereta dan peron stasiun yang membuat kedua kakinya harus diamputasi. Saya mengalami masa yang berat, mengurung diri dan menyalahkan Tuhan itu selama 2 tahun, dari 2010 sampai dengan
2012 saya belum bisa menerima diri saya belum bisa berdamai dengan diri saya. Bos, sudah ketemu Peri pernah mendapat bantuan berupa kaki palsu. Namun seiring bertambahnya usia dan kondisi badan yang terus mengecil, kaki palsu ini sudah tak sesuai lagi dengan ukuran kaki Peri. Peri lebih nyaman bergerak di atas roda, donasi dari pihak-pihak yang peduli padanya. Peri sehari-hari berjualan lumpia dulek, panganan khas kampungnya di Lemburejo, Desa Gatak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ia berjualan menggunakan sepeda motor matic yang telah dimodifikasi. Namun, kuda besinya itu mengalami banyak masalah dan sering mogok di jalan. Beruntung, Peri punya kenalan pemilik bengkel 99. Adenlah yang selama ini telaten memperbaiki kerusakan motornya. Aden bahkan tak mau dibayar. Namun apa daya, motor Peri memang harus segera diganti dengan yang baru karena tak lagi bisa berfungsi optimal. Peri adalah pejuang sejati. Ia mencari nafkah dalam keterbatasannya demi menghidupi istri dan 4 orang anak beserta 2 cucu yang tinggal bersamanya. Keluarga adalah kekuatan terbesar Peri. Terlebih Siti Daumi yang setia mendampingi. Umi dan Peri menikah pada tahun 2006 atau 4 tahun sebelum tragedi kecelakaan yang merenggut kedua kaki Peri. Ya udah, barangkali ini kehendak Tuhan. Udah saya terima, tapi terima itu saya tetap terpukul, tetap batinnya tetap nangis terus, sedih gitu. Jujur, nggak pengennya kayak seperti teman-teman, suami masih woto, kakinya masih woto, bisa jalan-jalan, boncengan bareng gitu. Saya kukuh, saya emang udah janji sama suami saya, aku sampai kapanpun tetap sama kamu. Tak hanya satu usaha yang dijalani Peri. Usai berjualan lumpia, ia melanjutkan berjualan di angkringan dari sore hingga pukul 3 dini hari. Warung kecil-kecilan ini adalah usaha bersama Diva Mandiri, sebuah komunitas disabilitas di Desa Gatak untuk menggerakkan ekonomi kelompok disabilitas. Para penyandang disabilitas biasa menitipkan makanan di sini. Selain itu, bagi pelanggan disabilitas cukup membayar separuh harga. Peri biasa menghabiskan hari libur di Sanggar Mewarnai Dunia yang didirikan pada Maret 2021. Ini adalah sanggar melukis bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten. Selain di sanggar yang didirikan, Peri juga aktif di sejumlah organisasi penyandang disabilitas. Di antaranya di komunitas Diva Mandiri, Desa Gatak. Di sini, Peri aktif dalam usaha pembuatan pupuk kompos. Sementara di Sanggar Semoyo Endo, Peri berperan sebagai penulis naskah sendratari untuk festival tahunan Cetik Geni yang mengampanyekan lumpia dulek. Semangat yang tak pernah padam pada diri Peri tidak sia-sia. Kisah Peri ini telah ditayangkan di program Berbuat Baik dan mengetuk hati para sahabat baik. Peri telah menerima 100% donasi dan dimanfaatkan untuk kebutuhan motor dan juga warungnya. Dengan
kehilangan kaki saya sepertinya malah dikembalikan menjadi manusia seutuhnya. Dibandingkan sewaktu saya mempunyai kaki, dalam tanda kutip, orang menganggap saya itu sampah, tidak ada artinya. Saya banyak memberikan inspirasi orang, katanya semangatnya tinggi. Ya perintah saya juga, saudara senasib sepengenanggungan saya harus bisa mengangkat harkat dan derajat mereka, karena saya juga telah menerima banyak manfaat dari apa yang telah saya alami sampai saat ini menjadi disabilitas. Saya juga ingin menularkan apa yang kebaikan orang lakukan kepada saya. Saya ingin berbagi kebaikan. Bekerja dan bermanfaat bagi sesama, itulah nafas hidup Peri saat ini. Fisiknya memang tinggal separuh, namun semangatnya tetap utuh. Bahkan menularkan energi positif kepada orang lain.